Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 24 April 2021. Bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, secara umum dan secara manusiawi, kalau kita disuruh untuk memilih sesuatu yang baik, yang bagus, yang menyenangkan, dengan disuruh memilih yang tidak baik, yang jelek, yang buruk, pasti pada umumnya kita akan memilih hal-hal yang bagus daripada yang tidak bagus. Kiranya dalam hal kekatolikan kita pun juga masih ada sikap semacam itu. Selama menjadi Katolik, tentu saja masih memilih sesuatu yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja. Iman dan ajaran gereja yang keras cenderung kita abaikan. Sementara ajaran gereja Katolik yang bunyinya merdu dan senada dengan selera kita, selera dunia, kita banggakan terus-menerus. Jika kita masih seperti itu, tentu saja kita sama saja seperti orang Yahudi pada bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan. Yang awalnya mereka tertarik menjadi murid Yesus karena melihat kuasa dan popularitas Yesus. Tetapi pergi setelah kaget mendengar sabda Yesus yang kata-katanya begitu keras. Dan kalau Yesus mengatakan tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman, itu bagi mereka ajaran ini aneh dan tidak masuk akal. Maka mereka langsung menggerutu, bersungut-sungut dan kecewa pada Yesus. Mereka pergi
meninggalkan Yesus. Tetapi ketika Yesus mengatakan atau bertanya kepada para muridnya, ke-12 muridnya, maka jawaban Simon Petrus sungguh luar biasa. Ketika Yesus bertanya, apakah kalian juga tidak ikut pergi? Petrus menjawab, kemana kami akan pergi? Kepada siapa kami akan pergi? Karena menurut Petrus, perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal, dan mereka telah percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin terus setia seperti Petrus dan ke-12 Rasul-Mu sampai kapanpun. Oleh karena itu, kuatkanlah kami selalu supaya kami bisa terus setia pada ajaran dan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, seluruh usaha, rencana-rencana baik kita, dan perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.